kasih Bapak Adriana. Saya akan coba menanggapi sebenarnya sih lupa pakar yang bicara. Kok nggak Mas Rey sama Mbak Christine yang ngegasin kayaknya susah. Baik, ada Mas Aji. Betul. Apalagi tugasnya banyak banget untuk menanggapi gitu ya. Saya boleh berdiri nggak? Dari tadi duduk terus. Biar nyaman. Baik. Ergonomisnya Prof. Dewi. Mungkin saya akan coba melihat, karena ini tadi tugasnya adalah melihat dari perspektif yang non klinis, jadi dari aspek sosial dan pastinya aspek budaya. Ada Mas Aji di sini, kalau saya salah tolong dikoreksi. Jadi saya akan lihat dari perspektif psikososial dan psikokultural. Jadi bukan hanya sosial aja, tapi aspek budaya ternyata memiliki peran penting terhadap apa yang tadi disampaikan oleh kedua pakar kita. Nah, boleh ini aja. Tugasnya adalah membuat satu strategi, kata Mas Rey, gitu ya, di dalam brief core-nya. Nah, kita coba untuk strategi pendekatannya harus holistik dan multidimensi, karena dari tadi kan kita juga bicara bahwa banyak sekali aspek dan dimensi-dimensi yang harus kita libatkan di dalam penanganan kesehatan jiwa atau kesehatan mental. Biasanya pendekatannya selalu dikatakan perubahan perilaku. Kenapa saya berikan tanda tanya? Perubahan perilaku itu tidak akan pernah terjadi tanpa adanya perubahan kognisi. Jadi kalau yang di atas itu sengaja, itu pendekatannya mungkin lebih ke psikologi dengan rumus ABC-nya, gitu ya. Jadi ada kognisi, afeksi, dan juga perilaku atau behavior. Dan kalau dari pendekatan yang di bawah, makanya kenapa biru muda dan orange ya Mas Haji. Jadi ada sistem budaya, di situ sistem nilai dan sebagainya, ada sistem sosial, nanti ada sistem politik dan sistem hukum. Pakar hukumnya nanti akan bicara. Kemudian juga artefak. Nah, artefak di sini yang saya coba untuk artikan itu termasuk fasilitas dan sarana dan prasarana kesehatan yang tadi sudah dibahas oleh Dr. Nazli dan Prof. Dewi secara detail. Boleh lanjut, ini hanya gambaran umumnya saja. Nah, kemudian saya akan masuk ke dalam, langsung aja Mbak Dewi. Ini adalah satu model yang belum diuji, kalau mereka baru dibuat tadi, Mas Rey. Nah, ujungnya adalah tadi produktivitas ya, produktivitas dari Prof. Dewi tadi, kemudian kesejahteraan. Nah, dari semua ini ternyata saya melihat rangkaiannya adalah di pola asuh. Ini mungkin satu pandangan yang bisa saya sampaikan. Di pola asuh ini menjadi satu kunci sebetulnya terhadap keseluruhan sistem yang bekerja dan juga dampaknya sampai kepada ujungnya produktivitas. Produktivitas bukan hanya di tempat kerja, tapi juga bagaimana anak dan remaja ya, Dr. Nazli, produktivitas. Nah, di sini saya tarik lagi ke belakang, ada kondisi kesehatan fisik dan jiwa. Tadi Prof. Dewi sudah mengatakan juga bahwa kondisi fisik dan jiwa itu bisa mempengaruhi produktivitas. Kadang-kadang yang dilihat hanya kondisi fisiknya aja, tapi ternyata nggak demikian gitu. Jiwa itu juga penting. Nah, persoalannya adalah semuanya ini bisa bermula di keluarga sebetulnya. Jadi keluarga itu adalah yang paling awal, dan keluarga itu adalah yang awal dan benteng pertahanan terakhir. Oleh karena itu mungkin Mas Rey, Mbak Christine untuk selanjutnya fokus bisa juga address tentang keluarga dan pola asuh. Nah, kemudian tadi bicara mengenai 1000 hari pertama kehidupan ya. Ternyata itu adalah masa emas, pembentukan otak, sel otak dan sebagainya. Dan kalau kita bicara mengenai 1000 hari pertama kehidupan, maka yang biasa menjadi ini adalah masalah angka kematian ibu dan juga angka kematian bayi. Tadi disampaikan juga oleh Mas Rey bahwa antenatal ya, care itu juga sangat rendah gitu. Ya, jadi ada nggak sih yang kemudian mengurusi masalah kesehatan jiwa ibu? Baby blues
misalnya kemudian selama masa kehamilannya seperti apa, karena di dalam masa kehamilan itu ternyata juga bayi itu bukan yang 730 hari usia anak sampai dengan 2 tahun atau yang dikenal dengan baduta ya, baduta bawah 2 tahun ya. Jadi anak kecil-kecil bawah 2 tahun emang kayak badut mungkin ya, jadi singkatannya baduta gitu. Nah di situ jelas bahwa ada asupan gizi, tadi mengenai stunting, kemudian pemantauan kesehatan dan sebagainya, itu jarang sekali menyangkut kesehatan jiwa. Pada saat kehamilan, kenapa sih bayi-bayi di dalam perut? Kalau dari sisi psikologi, Mas Aten udah nggak ada. Itu kan sekarang ada juga yang diperdengarkan Al-Quran misalnya monotal, kemudian diperdengarkan musik-musik klasik dan sebagainya. Artinya adalah bahwa pembentukan itu sudah mulai ada pada saat di masa kehamilan ini 1000 hari pertama kehidupan. Jadi bukan semata-mata udah lahir, kemudian 2 tahun, 5 tahun sekolah dan sebagainya, tidak demikian, tapi udah mulai dari di dalam perut. Nah kemudian banyak sekali, kalau saya melihat, saya juga mempelajari banyak data, ternyata tentang AKI dan AKB atau angka kematian bayi, itu datanya masih banyak berbeda-beda, tapi intinya adalah satu kematian ibu, kita nggak usah bicara SDGs yang harus 70 AKI ya, angka kematian ibu per 100.000 kelahiran. Tapi yang penting adalah bahwa satu saja kematian ibu itu dampaknya multiple effect gitu. Satu kematian ibu maka kayak domino gitu, anak-anak yang lain bagaimana dan seterusnya sehingga kalau bisa memang apa yang disebut dengan zero yang sudah dicoba dilakukan di Malaysia, di Singapura, Indonesia ketiga tertinggi di Asia Tenggara ya untuk angka kematian ibu, itu tentunya bisa menjadi perhatian kita bersama, Mas Rey. Jadi bukan hanya kesehatan fisik saja, biasanya cuma diukur berapa berat badan, tinggi badan dan sebagainya bayinya lahir, tapi mungkin kita perlu untuk lebih memperhatikan dari aspek kejiwaannya juga. Nah, kemudian lingkungan, jelas bahwa lingkungan itu bisa lingkungan sekolah, bisa lingkungan apa saja gitu ya, itu juga menjadi perhatian kita bersama, sehingga apa yang saya sampaikan ini menanggapi para pakar gitu ya, ini sebagai suatu gambaran umum saja yang saya coba melihat dari aspek psikokultural dan psikososial. Kelihatannya tanggapan dari saya cukup sekian. Nanti di sini ada aspek budaya, ada aspek sosial ekonomi. Di dalam sosial ekonomi sekali lagi ada aspek hukum juga. Kata Mas Rey, kata Mas Andre nggak boleh melempar umpan katanya. Tapi justru ada di sini ada Mas Andre mungkin bisa melihat dari hal yang berbeda. Kemudian kepercayaan ini adalah sebetulnya saya mau tulis agama tapi nggak bisa ya Mas Aidi ya kalau kita tulis agama, jadi pada kepercayaan. Semuanya lingkaran ini itu tidak lepas kaitannya dari banyak faktor yang mempengaruhi. Sehingga sekali lagi mungkin dari apa yang bisa sampaikan tanggapan saya seperti ini untuk Dr. Nazri dan Prof. Dewi, mudah-mudahan bisa melengkapi dan bisa menjadi bahan diskusi lebih lanjut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.